menjawab setidaknya ada 3 pertanyaan nanti. Yang pertama, mengapa kita harus berkorban? Yang kedua, apa tujuan dari kurban? Yang ketiga, apa manfaat berkorban? 3 itu nanti kita jawab. Mudah-mudahan akhir pengajian kita ini menjawab semua pertanyaan itu. Dan kita mulai dari pertanyaan pertama. Mengapa ini penting? Pertanyaan pertama, mengapa kita harus berkorban? Pertanyaan ini penting karena ini pertanyaan yang mendasar. Mengapa? Kalau orang bertanya tentang sesuatu itu apa, mungkin sangat mudah untuk menjawabnya. Tetapi ketika kita mulai pertanyaan dengan mengapa, itu menjawabnya tidak sebatas apa yang ada, tapi kita menggali sesuatu di baliknya. Kalau ada pertanyaan dari anak tentang dirinya misalnya, "Mak, saya ini siapa?" Mungkin tidak terlalu sulit untuk menjawabnya. Ibunya akan mudah mengatakan, "Ya, kamu anak saya, anak mama. Kamu buah hati mama." Akan mudah untuk menjawabnya. Tetapi ketika dia bertanya, "Mengapa saya ada?" Itu pertanyaan tidak mudah untuk menjawabnya. Perlu penalaran. Tapi pada pertanyaan mengapa harus berkorban, kita akan jawab dengan jawaban sederhana. Kita ingin memberikan jawaban mendasar, sehingga nanti kita akan berpikir bahwa nggak bisa kalau aku nggak berkorban, nggak bisa, aku harus berkorban. Nah, kira-kira itu yang ingin kita capai. Bagaimana cara menjawabnya? Kita sudah hafal ayatnya. Itu surah paling pendek dalam Al-Quran. Dia menjadi surah terpendek, dan ayat pertama itu berbunyi begini: Inna a'tainaka al-kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu al-kautsar. Kalau kita cari dalam arti, dalam definisi, kita ketemu dengan al-kautsar itu maknanya nikmat yang besar, nikmat yang banyak, nikmat yang berlimpah. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu. Di situ tentu kepada Rasulullah SAW. Tapi ketika kita memahami dari perspektif tasawuf, nantikah itu bisa untuk kita? Begini, dalam kehidupan ini ada jalan baik, ada jalan buruk. Jalan baik itu sosok panutannya adalah Rasulullah SAW. Jalan buruk itu panutannya siapa? Setan, iblis. Maka ketika kita menuju berusaha sekuat tenaga untuk berjalan di jalan yang baik, sebetulnya kita sedang
mencontoh perilaku Rasulullah SAW. Ketika kita berjalan di jalan yang baik, kitalah Muhammadnya. Kitalah Muhammadnya. Karena kita ini menjadi uswatul hasanah. Tetapi ini tidak dalam makna yang sebenarnya. Itu hanya ingin menggambarkan bahwa siapapun yang berjalan di jalan kebaikan, dia adalah Muhammad. Dia sosok Muhammad itu. Sebaliknya siapapun yang berjalan di jalan kejahatan, maka dialah sosok setan itu. Dialah setan itu. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah dalam tasawuf ada cerita setan menggoda manusia? Jawabannya tidak. Yang menggoda manusia itu adalah dirinya sendiri. Jadi tidak digambarkan sebagai sosok, tidak. Setan itu adalah kualitas dalam diri seseorang, dan Muhammad itu adalah kualitas baik yang ada dalam diri seseorang. Jadi kalau kita jadi orang baik, berarti kualitas Muhammad itu ada dalam diri kita. Kita Muhammadnya. Tapi ketika kita menjadi orang jahat, maka kualitas setan itu ada dalam diri kita. Kitalah setannya. Kitalah setan. Jadi pertempuran antara setan dalam diri dengan Muhammad dalam diri kita itu tidak pernah berhenti. Karena itu pertanyaannya sehari-hari adalah, mau jadi setan atau mau jadi Muhammad? Jawabannya apa? Jawabannya apa? Maka ketika Al-Quran mengatakan inna a'tainaka, sesungguhnya kami sudah memberikan kepadamu. Kepada siapa? Kepada kita. Kepada kita. Karena Muhammadnya adalah kita. Memang ketika Al-Quran itu diturunkan, ayat ini ditujukan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tapi kan nuzul Al-Quran itu sudah lewat. Sekarang ketika Al-Quran itu bicara di depan mata kita, maka kitalah yang menerimanya sekarang. Karena itu ayat-ayat yang ditujukan kepada Rasulullah Muhammad SAW, sesungguhnya ayat itu juga ditujukan kepada kita. Tapi para ulama kemudian mengatakan, ka itu untuk Nabi Muhammad, tapi juga untuk kita. Kalau begitu Allah secara tegas mengatakan bahwa nikmat yang aku berikan kepadamu, Al-Kautsar, terlalu banyak, sungguh tidak bisa dihitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Ada satu riwayat yang